Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Feras Ferdinand Sabono dari Teknik Instrumentasi tingkat 2. Ini saya akan mempresentasikan tugas kami, tugas yang ketiga, yaitu teknik interfetching dari komunikasi data. Oke, nah ini teman-teman, kita masuk yang pertama pada konfigurasi pada saluran. Jadi pada konfigurasi pada saluran itu pada dasarnya ada tiga teman-teman. Yang pertama dari topologinya sendiri, terus yang kemudian dari half duplex sama full duplex. Nah, jadi teman-teman, topologinya itu terbagi atas 3 poin. Yang pertama ada susunan stasiun secara fisik pada suatu media transmisi. Kemudian bila terdapat 2 stasiun, penghubung adalah point to point. Jadi satu dengan satu ya teman-teman. Terus yang berikut ada bila terdapat lebih dari 2 stasiun, maka itu disebut sebagai topologi multi point atau dari banyak ke satu titik. Kemudian komputer dan terminal local area network. Yang berikut ada half duplex. Half duplex ini ada 2, hanya satu stasiun yang boleh mengirim pada waktu itu. Jadi dia tidak bisa mengirim balik teman-teman. Jadi hanya dia bekerja sebagai satu stasiun mengirimkan. Terus yang berikut dia memerlukan satu data path. Yang berikut teman-teman ada full duplex. Jadi full duplex ini yang pertama, dia bekerja antara 2 stasiun, dapat mengirim dan menerima data pada waktu yang bersamaan. Kemudian dia juga memerlukan 2 data paths atau echo canceling. Berikut teman-teman, kita masuk pada interfacing. Jadi interfacing itu yang pertama peralatan pemroses data atau data terminal equipment atau DTE. Biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Yang berikut memerlukan interface dinamakan data circuit terminating equipment atau DCE. Sebagai contoh, modem atau NIC. DCE sendiri mengirimkan bit-bit pada medium. DCE menghubungkan info data dan kontrol dengan DTE melalui interface circuits. Kemudian menghapus interface standar yang diperlukan. Lanjut teman-teman, kita masuk pada data communication interfacing. Nah, teman-teman, di sini sudah ada diagramnya, teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama itu ada digital data transmitter. Nah, kemudian dia masuk pada sinyal control lines-nya. Kemudian di sini ada transmisi line interface. Nah, kemudian di sini baru masuk pada bit serial atau interface-nya sendiri. Dia mengirim ke networknya. Jadi networknya di sini ada transmisi line interface, kemudian sinyal control lines, kemudian dia masuk ke digital data transmitter. Nah, lanjut teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kalau ini teman-teman dikatakan nah, jadi ini bisa dilihat ini interface. Nah, kemudian dia masuk ke network. Nah, kemudian dia masuk ke interface satunya lagi. Oke teman-teman. Next, kita masuk pada karakteristik interface. Nah, karakteristik interface ini yang pertama ada mekanik. Jadi mekanik itu menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE.
Yang tadi saya sudah dijelaskan di awal ya teman-teman. Yang berikut ada elektrik. Elektrik itu yang pertama harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Kemudian DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Terus karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapai. Kemudian ada juga karakteristik yang lain, yaitu secara fungsional. Jadi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data, yaitu control, timing, grounding, itu teman-teman. Yang berikut ada prosedural. Jadi prosedural itu dia menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Lanjut teman-teman. Nah, jadi teman-teman, interface yang banyak digunakan itu adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar ITU. Standar ITU yaitu V24. Terus hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural. Kemudian dia menunjukkan pada standar-standar lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Dia menggunakan AIA 232 yang Amerika, yang standar Amerika. Nah, ini bisa dilihat standarnya RS 232, mechanical ISO 2110, terus electrical V.28, fungsional V.24, proseduralnya dia pakai V.24 juga. Yang berikut teman-teman, kita masuk pada komunikasi datanya. Kita bisa lihat di sini ada contohnya teman-teman. Nah, jadi di sini komunikasi data yang pertama mulai dari DTE. Jadi DTE itu dia ada mainframe, kemudian ada desktop atau komputernya sendiri. Nah, kemudian ada per house dan peripherals, yang kemudian dia masuk pada DCE itu. Kemudian DCE itu dia transmisi ke DCE yang berikutnya. Dia mempunyai ini yang sama juga teman-teman. Terus kemudian kita masuk pada komunikasi serial teman-teman. Jadi komunikasi serial itu pengiriman data antara komputer dan peralatan peripheral seperti instrumen programmable atau komputer yang lainnya. Jadi dia menggunakan RS-232 instrumen. RS-232 ada kabel dan portnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini instrumennya, instrumen RS-232 nya. Kemudian ini kabelnya, dan kemudian ini serial portnya. Oke, next teman-teman, kita masuk pada parameter komunikasi serial. Nah, di parameter komunikasi serial ini ada rate dari transmisinya, yaitu kecepatan data antara instrumen menggunakan komunikasi serial, jumlah dari karakter encoding bit data, kemudian pilihan party bit, jumlah dari stop bit. Oke, next teman-teman, kita masuk pada tipe karakter frame. Nah, ini teman-teman tipe karakter frame-nya. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman, di sini ada bitnya, ada start bit, kemudian ada data bit, kemudian ada party bit sampai kepada stop bitnya. Jadi karakter frame-nya bisa dilihat
mulai dari start bit sampai kepada stop bitnya. Jadi dia akan seperti ini teman-teman, seperti gambar di atas. Oke, kemudian kita masuk ada yang jenis RS232 ya teman-teman. Jadi standar komunikasi serial yang banyak digunakan yaitu RS32 teman-teman. Jadi Electrical Industry Association atau EIA itu pada tahun 1962. Terus IC TTL IC TTL belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan IC TTL, IC TTL atau IC TTL ya. Kemudian standar ini hanya menyangkut komunikasi data, komunikasi antara data terminal equipment atau DTE dengan alat-alat perlengkapan komputer atau data komunikasi equipment DCE. Kemudian standar dari RS232 itu yang pertama karakteristik sinyal listrik atau tegangan. Yang berikut karakteristik interface mekanik atau konektor. Yang berikut interchange circuit, fungsi masing-masing rangkaian, hubungan modem dengan terminal, komunikasi serial antara komputer dan printer, modem dan peralatan lain, port serial standar IBM yang kompatibel dengan PC adalah RS23. Jadi teman-teman, RS23 ini sering digunakan karena komunikasi serial antara komputer dan printer, terus dia bisa modem dan peralatan lainnya. Terus kemudian port serial standar IBM yang dia kompatibel ya teman-teman, sehingga RS232 ini banyak digunakan. Nah, ini standar sinyalnya teman-teman. Jadi ada standar sinyal juga, yaitu dia memiliki ketentuan level tegangan yang ada ketentuannya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama ada logika 1 disebut mark, terletak antara minus 3 volt sampai minus 25 volt. Kemudian ada logika 0 disebut space, terletak antara plus 3 volt sampai plus 25 volt. Kemudian ada daerah tegangan antara minus 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level. Jadi daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga dihindari. Demikian juga level tegangan di bawah minus 25 volt dan di atas 25 volt itu harus dihindari juga karena bisa merusak line driver pada saluran RS23 ini, RS232 ini teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi contoh dari sinyal yang dipakai, sinyal standar yang dipakai oleh RS232. Nah, jadi contoh level RS232 pada pengiriman huruf A dalam format ASCII tanpa bit paritas. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini plus 25 volt, ini nolnya, ini minus 25 volt. Jadi huruf A dalam format ASCII atau sama dengan 41 hexa. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi akan menghasilkan 01000001. Next teman-teman, kita masuk. Nah, contoh yang lainnya juga yaitu ada 11 bit dalam satu karakter frame. Jika laju transmisi 9600 baud rate, berapa laju transmisi maksimum dalam karakter per second? Nah, ini jawabnya teman-teman, maka laju transmisinya itu dibagi dengan 11, maka nanti hasilnya itu 872 karakter per second. Oke teman-teman, lanjut.
Kita masuk pada pengkabelan. Ini pengkabelan ini pada RS232. Yang pertama, peralatan yang digunakan komunikasi komunikasi serial adalah DTE atau komputer atau terminal. Yang berikut DCE, modem, TA adapter, sama plotter. Kemudian port serial RS23, ada tipenya, ada tipe 9 pin, ada tipe 25 pin, ada DB9 sama DB25. Konektornya berada di belakang komputer. Jadi dia membutuhkan konektor formal yang tipe 9 pin atau 25 pin juga bisa, atau DB9 atau DB25. Nah, ini teman-teman, DB9 nya itu, nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, DB9 nya. Nah, jadi dia ada fungsi sinyal pin DTE sama DCE. Jadi di sini fungsinya itu ada data, handshake, common, sama other. Jadi pada fungsi data itu sinyalnya itu bisa TXD, RXD. Jadi dia menggunakan pin 2, 3. Kemudian DTE-nya sebagai output atau input. Nah, kemudian DCE-nya juga seperti itu. Jika DTE-nya sebagai output, berarti DCE-nya sebagai input. Nah, ini dia menggunakan pin DB9 transmitter ya teman-teman, dan receiver 2 kebalik. Nah, oke teman-teman, lanjut. Nah, ini tadi kita lihat itu DB9. Sekarang kita masuk pada DB25. Nah, kira-kira penjelasannya sama ya teman-teman. Cuman di sini di DB25 ini dia tidak menggunakan other. Kalau di DB9 dia menggunakan other. Nah, begitu teman-teman. Kemudian pinnya itu dia menggunakan 25 transmitter, dan receivernya dia menggunakan 3. Nah, kemudian kita masuk pada spesifikasi mekanik. Nah, spesifikasi mekanik itu kira-kira dari mulai dari pin pertama sampai pin 25. Jadi pada pin pertama itu ada shield, kemudian ada pin kedua itu ada transmitter data, kemudian pin ketiga itu ada receiver data, sampai pada pin 25 yaitu ada test mode. Nah, jadi kira-kira itu spesifikasi dari mekaniknya. Nah, ini poin-poinnya ya teman-teman. Jadi spesifikasinya itu dia bisa menentukan pensinyalan di antara DTE dan DCE. Kemudian nilai-nilai terjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol, tergantung rangkaiannya. Tegangan lebih negatif, minus 3 volt, diterjemahkan binary 1, binary atau 1. Sedangkan lebih positif atau 3 volt diterjemahkan sebagai binary 0. Kemudian rate sinyalnya itu 20 kbps dan jaraknya itu kurang dari 15 meter. Terus untuk kontrol lebih negatif atau minus 3 diterjemahkan sebagai kondisi off. Sedangkan kalau dia positif atau plus 3 volt, berarti dia diterjemahkan sebagai kondisi on. Nah, kemudian kita masuk pada spesifikasi fungsionalnya. Pada spesifikasi fungsionalnya ini, rangkaian ini dikelompokkan dalam kategori ada data kontrol, ada data, ada kontrol, ada timing, dan ground. Nah, bila terdapat satu rangkaian pada masing-masing arah operasi, hanya operasi yang dilakukan itu adalah full duplex. Jadi jadi dia menjelaskan bahwa jika ada satu rangkaian
pada masing-masing, maka arah operasi yang dilakukan adalah full duplex. Kemudian bila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half duplex. Nah, kemudian teman-teman, ini bisa dilihat loopback, lokal, dan remote loopback. Nah, ini teman-teman, sini ada yang pertama sini ada DTE, kemudian transmisi, kemudian receiver. Nah, jadi loopbacknya itu mulai dari DTE ini sendiri, terus kemudian dia masuk ke transmitternya, terus kemudian dia balik lagi, dia masuk ke receiver. Nah, ini bisa disebut sebagai lokal DCE nya. Nah, kemudian dia balik lagi, seperti itu teman-teman. Nah, untuk remote loopback nya ya seperti ini. Jadi ada DTE, kemudian masuk ke transmisi, kemudian dia masuk ke receiver, dia masuk ke transmitter lagi, kemudian dia masuk ke receiver. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada modem ya. Modem. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Di sini ada mulai dari komputer, kemudian di sini ada sinyal berupa data, terus kemudian dia masuk pada modulator dan juga ada demodulator. Kemudian dia berupa sinyal juga, kemudian dia mengirim ke modulator. Kemudian di sini ada modulator dan demodulator. Nah, kemudian dia kirim lagi ke satu komputer, dan komputer itu juga bisa mengirim balik lagi teman-teman. Oke, kemudian spesifikasi dari proseduralnya. Yang pertama, contoh koneksi menggunakan modem saluran pribadi atau asinkronus. Kemudian bila DCE dihidupkan dan siap dioperasikan, dia menyatakan saluran DCE untuk siap, jadi dia siap ya teman-teman. Kemudian DTE siap mengirimkan data, dia menyatakan sebagai request to send. Jadi di poin ketiga ini, di poin kedua ini setelah siap, kemudian di poin ketiga ini dia untuk merequest untuk mengirim lanjut teman-teman. Kemudian modem merespon bila sudah siap dengan cara clear to send. Dia menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. Kemudian DTE bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Bila data sudah tiba dari remote modem atau lokal modem, maka dia menyatakan receive line sinyal detektor, kemudian mengirim data pada jalur pada receive data tersebut. Nah, kemudian teman-teman kita masuk pada operasi dial up yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama itu ada DTE yang jenis A, yaitu turns on DTE yang dia sudah ready. Jadi yang ini dia punya 20 pin. Nah, sedangkan ini dia punya 22 pin. Jadi yang pada yang 20 pin ini dia hanya bisa mengirim, tapi dia hanya bisa menerima dan dia tidak bisa mengirim balik. Sedangkan pada yang 22 ini dia bisa mengirim, kemudian dia bisa menerima dan dia bisa mengirim balik. Seperti itu teman-teman. Yang berikut operasi yang keduanya. Operasi keduanya dia hanya kebalik ya teman-teman. Jadi yang pada gambar DTE yang A ini, yang menggunakan modem A ini,
dia hanya bisa menerima, teman-teman. Dia hanya bisa menerima, kemudian dia juga bisa mengirim balik. Sedangkan yang di B ini dia bisa mengirim maupun menerima, seperti itu, teman-teman. Kemudian pada operasi yang ketiga, teman-teman, dia bisa komputernya bisa mengirim, kemudian dia bisa menerima juga, kemudian dia bisa melanjutkan, seperti itu, teman-teman. Sedangkan pada yang modem B, dia hanya bisa mengirim dan terus kemudian dia menerima, dia tidak bisa mengirim balik lagi. Oke, kemudian kita masuk pada null modemnya. Nah, di sini ada pin-pinnya, teman-teman bisa lihat, mulai dari pin dari signal ground 102, terus ada transmitter data, kemudian ada receive data, ada request to send, kemudian clear to send, sampai kepada receiver timingnya, teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat, teman-teman, itu pin-pinnya. Jadi dia melalui prosedur ini, teman-teman. Jadi yang pertama ada sinyal ground, kemudian transmisi datanya, kemudian receiver data, kemudian ada request to send sampai kepada clear to send, kemudian receiver line seek detector, DCA ready, kemudian DTE ready, ring indikator, kemudian transmitter data timing, dan kemudian dia receiver timingnya. Oke, teman-teman, kita lanjut pada yang berikut, yaitu ISDN atau Integrated Service Digital Network. Nah, jadi ISDN sendiri adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada, teman-teman. Kemudian ISDN juga dia menggunakan broadband atau spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Nah, kemudian prinsip ISDN sendiri itu dia mendukung aplikasi suara dan non suara dengan menggunakan rangkaian terbatas. Kemudian dia mendukung aplikasi switch dan non switch. Kemudian ketergantungan pada koneksi 64 kbps. Kemudian sirkuit switchingnya dan paket switchingnya pada 64 kbps untuk suara digital. Terus arsitektur dari protokolnya berlapis. Kemudian macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi dari ISDN itu sendiri, teman-teman. Nah, kira-kira ini teman-teman bisa lihat, ini contoh gambar dari ISDN sendiri. Nah, jadi di sini ada customer dari ISDN interface itu sendiri. Nah, di sini ada berupa telepon rumah, komputer, print, PBX, LAN, dan lain-lain, teman-teman. Jadi di sini ISDN central office-nya. Jadi di sini ISDN central office-nya, kemudian baru ke customer dari ISDN interface-nya. Oke, next, teman-teman, lanjut. Nah, di sini ada kanal-kanal pada ISDN. Jadi ada standar-standarnya, teman-teman. Nah, ini standarnya. Jadi yang pertama ada standar dari bitrate, itu dia menggunakan channel 64 BK, dia menggunakan channel 64 kbps. Kemudian ada 16 OR sampai 64 kbps. Kemudian ada yang channel 38
ada 1536, kemudian ada 1920 kbps. Kemudian dia channel ini merupakan basic user channel ya teman-teman. Jadi dia dapat membawa data digital dan PCM and connect digital voice. Dia juga mendukung koneksi circuit, switch, paket, switch dan semi permanent connection. Untuk kasus koneksi circuit switch digunakan common channel signal. Dia juga ada yang berikut, ada channel yang memiliki dua fungsi. Nah, jadi dia membawa informasi signal untuk mengendalikan pengalihan sirkuit switch pada kanal B. Bisa digunakan untuk membawa aplikasi data kecepatan rendah, misalnya video teks atau telemetri. Yang berikut ada, yang terakhir itu ada channel channel adalah itu suatu kanal yang berkecepatan tinggi. Dia dapat digunakan sebagai suatu trunk untuk memperluas fast video, high speed data, dan high quality audio. Nah, itu teman-teman kanal-kanal dari ISDN sendiri. Nah, kemudian struktur transmisinya itu yang pertama ada basic access, disebut sebagai basic rate access atau BRA. Disebut juga sebagai basic rate interface atau BRI. Nah, dia untuk keperluan individu user permulaan dapat dia menggunakan yang masih ruang lingkupnya masih kecil ya teman-teman. Terus komposisinya 2B plus D, jadi dia menggunakan 16 kbps. Sedangkan sinkronisasi data framingnya 192 kbps. Nah, kalau tanpa sinkronisasi dan frame dia menggunakan 144 kbps. Itu ya teman-teman. Kemudian ada primary service, disebut juga sebagai primary rate access atau primary rate interface. Jadi ini keperluan untuk user yang ruang lingkupnya besar ya teman-teman, seperti PBX atau LAN. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian nah ini referensi dari ISDN itu sendiri. Nah, ini sentral dari ISDN-nya. Nah, kemudian dia bisa masuk ke, dia transmisi ke, ada local loop, kemudian masuk ke pada customer, begitu teman-teman. Kemudian nah, jadi pada gambar ini teman-teman penjelasannya itu NT1 itu adalah transmisinya, kemudian TS1 itu adalah terminal equipment 1, kemudian ada terminal equipment 2, terus TA itu terminal adapter, dan NT2 itu adalah network terminal 2, terus ada interface-nya juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di gambar ini ya teman-teman. Nah, ini terminal equipment 1, terminal equipment 2, ini adaptornya, terus kemudian ini terminal equipment 2 nya, terus ini ada PBX nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini customer, kemudian ini local loop nya, kemudian ini sentralnya. Next kita lanjut. Nah, ini ISDN physical interface nya teman-teman. Jadi diagramnya itu seperti ini. Ada terminal equipment atau TE sama network equipment.
Jadi yang pertama sini ada power source, kemudian ada transmisi, kemudian ada receiver, kemudian ada power sink. Kemudian pada network equipmentnya ada receiver, ada transmisi, kemudian ada power source juga teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini spesifikasi dari Electric ISDN sendiri. Yang pertama ada format data encoding. Terus untuk data rate terbesarnya 192 kbps menggunakan pengkodean standar Sandow-Tenari. Kemudian untuk frame rate-nya menggunakan dua pilihan, yaitu 1544 Mbps menggunakan alternatif mark intervention atau AMI. Kemudian kita masuk pada tugas kita teman-teman. Nah, di sini kita memiliki ada 4 soal ya teman-teman. Jadi nanti saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari ISDN, kemudian arsitekturnya, kemudian kanalnya, kemudian dari interface ISDN itu sendiri. Oke teman-teman, kita masuk pada tugas yang berikut. Di sini ada prinsip dari ISDN. Jadi prinsip dari ISDN itu jadi jaringan komunikasi IDN yang telah digunakan yang banyak memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan telepon, terutama mengenakan noise yang muncul. Jadi dia meningkatnya kualitas sinyal komunikasi tersebut dan banyak informasi yang terkirim, sehingga dia menggunakan pengkodean digital. Seperti itu ya teman-teman prinsipnya. Jadi ISDN sendiri adalah singkatan dari Integral Service Digital Network atau ISDN, yang merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN. Jadi yang pertama dia mulai dari jaringan komunikasi IDN dulu teman-teman, kemudian dikembangkan lagi menjadi ISDN. Nah, jadi ISDN itu merupakan pengembangan dari telepon IDN yang menyediakan komunikasi digital dari ujung satu pelanggan ke pelanggan lainnya untuk proses informasi-informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar. Oke teman-teman, kemudian prinsipnya itu telah ditetapkan melalui standar ISDN oleh ITU-T, yang diantaranya itu dia mendukung aplikasi non suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas-fasilitas yang sudah distandarkan. Kemudian dia mendukung aplikasi switch non switch, kemudian ketergantungan terdapat koneksi 64 kbps, terus kemudian kecerdasan dalam jaringan, kemudian arsitektur dari protokol berlapis. Kemudian dia menggunakan bermacam-macam konfigurasi. Nah, kita masuk pada arsitektur dari ISDN sendiri. Jadi arsitektur dari jaringan ISDN terdiri dari jaringan akses yang menyediakan fasilitas akses ke service ISDN, dan jaringan antara sentral untuk integrasi dengan jaringan publik existing. Jaringan end-to-end digital ISDN dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal digital tanpa modem dengan kecepatan 100 kbps atau 2B+D. Jadi kelebihan ISDN ini tidak hanya karena kecepatan akses teman-teman, yang akses, tapi kemampuannya dia dia kemampuannya dengan modem yang terbaik saat ini, tetapi juga dapat menggunakan kabel existing atau jaringan kabel existing. Seperti itu teman-teman, itu arsitekturnya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, ini gambar dari arsitektur dari jaringan ISDN.
Lanjut teman-teman, ada kanal. Nah, di sini dalam komunikasi data secara logika, kanal dikenal sebagai suatu saluran atau tempat sinyal mengalir yang dapat membawa sinyal digital atau analog yang berisi data informasi. Nah, di sini ada kanal B. Jadi fungsi utama dari kanal B itu adalah untuk membawa sinyal informasi dari user ke jaringan dalam bentuk suara data atau bentuk suara atau data atau video. Kecepatan kanal B ini sendiri 64 kbps. Nah, ada 4 jenis koneksi yang bisa disusun pada kanal B, yaitu circuit switch, packet switch, frame mode, sama semi permanen. Di sini juga ada kanal B. Kanal B itu dia untuk membawa pesan pensinyalan dari suatu terminal ISDN ke jaringan melalui konektor, teman-teman. Nah, jadi sistem pesan pensinyalan ini standar kanal D mempunyai kapasitas yang sangat tinggi dan selalu tetap tersedia. Kemudian selain kanal D ada juga kanal H. Kanal H ini tersedia bagi informasi pemakai pada rate bit yang lebih tinggi, yaitu pada kecepatan di atas 64 kbps. Pemakai dapat menggunakan kanal tertentu seperti drone berkecepatan tinggi atau membagi-bagi kanal sesuai dengan skema. Nah, ini teman-teman fungsi dari kanal ISDN. Nah, jadi di sini ada tipe B, dia ada 3 tipe ya teman-teman. Ada tipe B, tipe D, sama tipe H. Tipe B itu bitrate-nya hanya 64 kbps. Terus tipe D itu dia dari 16 kbps sampai 64 kbps. Terus yang tipe H ini yang paling tinggi ya teman-teman, dari 384 kbps sampai 1920 kbps. Nah, ini deskripsinya. Untuk tipe B, sinyalnya berupa sinyal informasi untuk bitrate-nya itu 8, 16, 32 dan 64 kbps. Kemudian mode penyambungannya switch, packet switch, dan circuit switch, dan non switch. Kemudian untuk yang tipe D, aplikasinya itu signaling low bitrate data. Aplikasi signaling dapat juga untuk pengiriman low bitrate data seperti telemetri dan user to user information. Kemudian yang tipe H teman-teman berfungsi sebagai sinyal informasi mode penyambung, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir teman-teman ada interface ISDN. Interface ISDN terdiri dari 2 bagian, yaitu standar reference point, yaitu titik-titik konseptual yang digunakan untuk memisahkan grup-grup fungsi. Yang berikut kondisi-kondisi real. Reference point ini juga digunakan untuk merujuk interface fisik. Nah, ini wujudnya berupa R, referensi point antara peralatan non ISDN dengan terminal adapter atau TA. Kemudian reference point antara TE dan TA dengan NT. Kemudian referensi point antara NT1, network 1 dan network 2 itu jika terpisahkan secara hardware. Kemudian ada reference point antara network dengan pembangkit carrier local loop SDN. Batas pemisahnya antara CPE dengan pembangkit carrier. Nah, ini standar device-nya teman-teman. Jadi standarnya itu bukan merujuk pada hardware, namun pada kumpulan standar dari fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh unit-unit hardware. Wujudnya berupa terminal equipment, juga berupa terminal adapter, dan juga berupa network terminal, seperti itu teman-teman. Nah,
ini teman-teman contoh dari network terminal itu dia seperti ini ya teman-teman. Ini ISDN network 1, kemudian ini ISDN network yang satu tapi ini yang card. Nah, ini adalah gambar dari interface ISDN standar reference point-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kombinasi dari standar device dan reference point-nya. Jadi dia menggunakan kombinasi antara standar device dan reference point-nya. Nah, ini sumber yang saya pakai. Itu mungkin sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.